Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah, Rabb yang telah menghamparkan buminya dengan hamparan yang begitu indah. Segala pujian hanya milik Allah yang telah menumbuhkan di atasnya biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan segala macam keindahan yang telah Allah tampakkan di hadapan kita, hadapan manusia. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah yang telah mengokohkan buminya dengan gunung-gunungnya yang telah diperintahkan Allah. Semua tunduk kepada Allah. Tiada makhluknya Allah yang tidak tunduk kecuali manusia yang telah ingkar atas kekuasaannya Allah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, anak-anakku santri kutab yang ustazah sayangi karena Allah. Bagaimana kabar iman kita hari ini? Apakah semakin hari semakin Allah kokohkan
dengan mentadaburi Al-Quran, ataukah rasanya hanya sama saja seperti sedia kala? Betul-betul kita butuh memohon kepada Allah agar hati ini hidup. Ketika dibacakan Al-Quran, kita selalu bertambah iman kita, bertambah lagi iman kita, bertambah iman kita. Maka terlahirlah 3 sikap kita kepada Allah, yaitu rasa takut, rasa cinta, rasa harap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi yang lebih berhak untuk kita cintai kalau bukan Rabb kita? Siapa lagi yang berhak untuk kita berharap selain kepada Allah? Dan kepada siapa yang lebih kita takuti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan takut itu maka kita akan berhati-hati agar kita terjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat yang mengakibatkan dosa dan menjerumuskan kita ke dalam neraka yang begitu menakutkan kelak. Nah, anak-anakku santri kutab yang Ustazah sayangi karena Allah, Alhamdulillah kita telah mempelajari 5 ayat dari surat An-Naba ayat 1 sampai 5 yang di situ menjelaskan tentang penetapan hari kebangkitan. Allah menerangkan kepada kita bahwa kebangkitan itu akan datang, kiamat itu pasti akan tiba, dan kita harus lebih hati-hati dalam menjalankan kehidupan kita. Harus selalu disertai dengan amalan yang mahmudah, amalan yang baik. Dan untuk ayat yang berikutnya, yaitu ayat ke-16 sampai ke-6, itu adalah tema baru yang temanya apa anak-anak? Tentang sebagian kekuasaan Allah dan kenikmatan-kenikmatannya. Jadi di ayat 6 sampai 16 ini kita akan melihat kebesaran Allah, apa saja yang telah diperlihatkan kepada kita hambanya. Nak. Baik, mulai dari ayat yang ke-6 kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kita terjemahkan artinya dulu yang ke-6. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Nak. Yang Ustazah ibaratkan apa? Kemarin Ustazah ibaratkan sebagai kasurnya bayi yang di situ sudah ada bantal, yang di situ sudah ada guling, ada mainan, dan anak ketika ditaruh di tempat itu maka merasakan kenyamanan. Begitulah ibarat seorang manusia hidup di atas bumi. Bumi itu sudah Allah hamparkan, di situ sudah ada tempat untuk berteduh, di situ ada tempat untuk makan, di situ ada tempat untuk istirahat. Manusia ditaruh Allah di atas bumi itu sudah nyaman, senyaman-nyamannya, hanya sedikit disuruh berpikir. Manusia disuruh berpikir oleh Allah, ya, masya Allah, begitu. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, masya Allah. Jadi satu persatu Allah tunjukkan kekuasaannya agar kita mau berpikir. Apalagi kepada orang-orang yang musyrik, supaya mereka beriman kepada Allah dari keraguan mereka. Mereka ragu, oke, Allah berikan kekuasaannya supaya mereka mau berpikir. Bukankah mereka juga paham bahwa patung-patung mereka tidak bisa berbuat apa-apa? Bahkan membuat roti saja tidak akan pernah mampu. Begitulah orang musyrik, ya, mereka melampaui batas. Dia melakukan sesuatu yang benar-benar itu membuat mereka semuanya rugi dan tidak berfaedah. Hanya melaksanakan sesuai nafsu-nafsu mereka. Jadi di ayat yang ke-7 kita
diajak Allah atau kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya yang kedua, yaitu gunung sebagai pasak. Nikmatnya gunung sebagai pasak karena kalau tidak ada gunung yang Allah perintahkan untuk mengokohkan bumi, karena bumi itu yang lapisan di atasnya itu adalah berbentuk lempengan-lempengan yang apabila dia gerak sedikit maka hancurlah sebagian yang ada di situ. Makanya ada gempa bumi, ya. Makanya ada tsunami. Itu karena apa? Karena lempengannya retak. Lempengan-lempengannya bergerak. Maka dari itu Allah perintahkan gunung. Gunung itu siapanya Allah? Makhluknya Allah. Gunung, kamu aku taruh di atas di bumi dan kamu menjadi pengokoh buminya. Kamu sebagai pasaknya supaya bumi itu tidak gampang bergerak, tidak gampang hancur. Masya Allah, nikmatnya ya. Untung Allah ini sebagai rajanya ya. Masya Allah. Kita bersyukur sekali Allah sebagai rajanya alam semesta ini. Aman kalau Allah sebagai rajanya. Kalau makhluknya Allah nggak akan mampu, susah. Masya Allah. Jadi bumi dan gunung itu sebenarnya adalah ayat keterkaitan. Jadi keterkaitan antara bumi dan gunung itu keterkaitan. Karena sama-sama bumi. Kita berjalan di atas bumi, buminya Allah. Kita berkendara di atas buminya Allah. Bahkan kalau kita naik pesawat itu juga terbangnya di atas buminya Allah. Masya Allah. Kita tidur di atas buminya Allah. Maka kurang bersyukur bagaimana kita sudah ditunjukkan ini punyaku. Seakan-akan begitu ya. Ini punyaku. Kamu udah jalan di situ, kamu hidup di situ, kamu makan di situ. Apakah kamu masih tidak mau bersyukur kepadaku? Apakah kamu masih tidak mau beribadah kepadaku? Jadi seakan-akan begitu ya. Jadi malu kita kalau hidup di atas buminya Allah tapi masih juga melakukan maksiat. Memang kita siapa ya nak? Makanya bumi itu jangan dirusak dengan maksiat. Rugi kita, rugi. Dan anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan ditunjukkan lagi kepada Allah atas kekuasaannya yang ketiga. Yaitu apa ayatnya? Dari alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Masya Allah. Maksudnya apa di sini? Kamu, yaitu kita. Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Kalian nak Fatimah, Zahira, Mbak Wafa, Mbak Aufa, Mbak Nisa, Mbak Hasna, kalian ada dari siapa? Kalian putrinya siapa? Putrinya ayah dan bunda kita, putrinya umi dan abi kita. Masya Allah. Ini loh, Allah itu Masya Allah ya. Begitulah caranya Allah menunjukkan satu persatu kekuasaannya agar kita mau berpikir, agar kita mau bersyukur. Ini loh aku tampakkan kekuasaanku. Ya seakan-akan begitu ya. Allah jadikan kita berpasang-pasangan, maka akan menjadi keturunan yang banyak. Allah ciptakan nenek moyang kita, yaitu atau kakek moyang kita, Nabi Adam dan Bunda Hawa. Allah ciptakan Nabi Adam dengan tanah yang hitam yang kering. Kemudian setelah itu Allah ciptakan Allah kasih pasangan buat Nabi Adam. Akhirnya
bertambah banyaklah keturunan mereka. Itu dari siapa? Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan ayah dan ibu kita adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Masya Allah. Dan itu supaya saling membutuhkan, saling mengayomi ayah dan ibu kita. Siapa yang lebih kuat? Ayah. Maka ayah tugasnya adalah mengayomi ibu, mengayomi umi kita, mengayomi kita. Karena ayah sebagai orang yang paling kuat di keluarga kita. Dan ayah kita memiliki ibu dan ayah juga dari kakek nenek kita. Ibu juga terlahir dari ayah dan bunda ibu kita, yaitu kakek dan nenek kita. Masya Allah. Nikmat itu terasanya ya, nikmat melihat seorang ayah dan ibu terlahir dari kakek dan nenek kita, jadi sampai ke atas, jadi akan berkembang biak dan melanjutkan kelangsungan hidup manusia. Itu karena apa? Allah pasangkan laki-laki dan perempuan. Mbak Zahira ada ayah dan umi, akhirnya lahirlah Mbak Zahira, akhirlah adik-adiknya. Mbak Wafa juga karena dari ayah dan bunda lahirnya Mbak Wafa, lahirlah kakak dan emasnya ya, dan yang lain sebagainya. Masya Allah, itu jadi indah, nak. Keluarga yang indah dan kelihatan harmonis. Coba kalau ayah kita laki-laki berpasangan dengan laki-laki, apakah terasa indah? Sama sekali nggak ada indah-indahnya ini. Apakah terlahir seorang anak? Nggak mungkin. Karena itu fitrahnya Allah yang menjadikan berpasang-pasangan. Maka dari itu tidak boleh menyalahi aturan. Kalau menyalahi aturan nanti jadinya seperti kaumnya Nabi kaum Ad ya. Maka apa yang terjadi ketika mereka menyalahi syariah? Allah memberikan azabnya. Allah balikkan gunungnya. Allah mengazabnya. Itu sebagai peringatan bagi kita agar kita nggak seperti mereka. Dan dari sini anak-anakku, santriku tahap yang ustazah sayangi karena Allah, begitu uniknya Allah ya menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dengan begitu maka kelangsungan hidup manusia akan terus berlanjut. Namun dari situ sebenarnya Allah telah memperlihatkan kepada kita, ketika Allah memperlihatkan kekuasaannya dari bumi, dari gunung yang telah Allah ciptakan, dan kita manusia yang telah Allah ciptakan. Bagi Allah itu mudah, membahagiakan manusia itu juga mudah. Maka dari itu kita disuruh berpikir, kalau membuat bumi, membuat gunung, membuat manusia berpasang-pasangan dan berkembang biak itu mudah bagi Allah. Tentu penciptaan kembali manusia ketika di hari kiamat itu lebih mudah bagi Allah. Kita mau nggak percaya bagaimana lagi, nak? Allah sudah membuktikan kekuasaan secara fisik, kita melihatnya secara langsung. Maka anak-anakku, santriku tapi yang ustazah sayangi karena Allah, pentingnya memiliki iman kepada hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang dengan pembuktian Allah. Tentu kita akan semakin kokoh, semakin percaya, semakin kokoh iman kita tentang hari kebangkitan. Maka dari itu anak-anakku, ketika kalian melihat bumi, ketika kita melihat gunung, itu semuanya ada di bumi. Ingatlah ketika kaki kita menginjakkan di atas buminya Allah, kita ingat dan merasa, ya Allah, bisa jadi suatu ketika aku meninggal, aku akan dikubur di tanah ini.
Apalagi ketika kita melihat makamnya, kuburan. Ya Allah, ini bumimu ya Allah. Di sini banyak mayat-mayat yang telah dikubur. Suatu ketika bisa jadi saya yang akan dikubur di sini. Aku bagian dari mereka-mereka yang dikubur. Ya Allah, suatu ketika manusia akan Engkau bangkitkan dari kuburan-kuburan ini ya Allah. Kita dilahirkan di bumi, kita juga akan dibangkitkan dari bumi. Insya Allah. Paling mudah mengingat kematian ketika melihat tanah, ketika melihat kuburan. Maka dari itu anak-anakku, ketika kita melihat kuburan, maka kita akan mengingat kematian, dan memperbanyak mengingat kematian, maka kita akan semakin hati-hati. Hati-hati dalam beramal, hati-hati dalam hidup. Oh iya, hidupku ini enggak lama, hidupku ini hanya sebentar. Masa hidup yang sebentar ini hanya aku gunakan untuk bermaksiat saja, hanya aku gunakan untuk menyakiti hati orang tuaku saja. Apa hidup yang sebentar ini hanya aku gunakan untuk bermalas-malasan saja? Apa hidup yang sebentar ini hanya aku gunakan hanya untuk melakukan amalan-amalan yang Allah sangat benci? Masya Allah. Jadi maka dari itu nanti ketika kalian keluar rumah, lihatlah bumi, ya Allah, ini bumimu ya Allah. Jadi lihat dengan keimanan kita, ini bumimu ya Allah. Suatu ketika nanti aku akan dikubur di atas bumi ini ya Allah. Ya Allah, berdoa, lapangkan kuburan kami ya Allah. Ya. Nanti kalian akan berjalan melewati makam, ya Allah. Di situ ada saudara-saudaraku muslim yang telah Engkau matikan lebih dulu dari aku, dari kami. Bisa jadi nanti, bisa jadi besok kita yang akan dikubur di tanah itu. Bisa jadi orang tua kami yang akan dikubur di tanah itu. Bisa jadi keluarga kami, kakak dan adik kami yang akan dikubur di tanah itu. Ya Allah. Alhamdulillah, anak-anakku, Allah telah membawa kita supaya kita memiliki rasa syukur. Allah telah memberikan bumi dan Allah telah memberikan gunung-gunungnya. Allah berikan orang tua kita yang berpasang-pasangan. Itu suatu nikmat yang butuh dan harus kita syukuri, nak. Allah nggak goncangkan setiap hari ini bumi. Allah nggak letuskan setiap hari itu gunung-gunung. Itu suatu tanda kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita ibu, Allah berikan kita bapak. Alhamdulillah. Ya, begitu indahnya cara Allah menyenangkan hati manusia. Dan Masya Allah, selain Allah menyuruh kita atau membawa kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah, Allah juga membawa kita agar mengingat tentang kematian. Nih, kamu nanti akan dikubur, kamu nanti akan dibangkitkan lagi di kuburan ini, dan kamu akan merasakan ketakutan atau kesenangan ketika itu. Ya. Alhamdulillah, ini ibrahnya. Dengan mempelajari, mentadaburi Al-Quran, kita akan semakin semakin punya rasa takut, semakin punya rasa cinta kepada Allah, semakin ada rasa harap kepada Allah. Kita dibawa ke rasa-rasa yang ketiga itu. Dan ini semoga menjadikan diri kita semakin tergerak, selalu mencintai perbuatan-perbuatan yang dicintai Allah, selalu mencintai orang-orang yang mencintai Allah, selalu mencintai rasa taat kepada Allah. Ya, itu nikmat. Baik, alhamdulillah anak-anakku,
Mungkin itu yang bisa Ustadzah sampaikan dengan keterbatasan ilmu Ustadzah. Semoga dengan keterbatasan ini tidak mengurangi atas ketaatan kita kepada Allah. Dan semoga selalu mengingatkan kita atas kematian, mengingatkan kita bahwa hari kebangkitan itu sangat keras dan menakutkan. Maka kita akan mulai hati-hati ketika kita masih hidup di atas buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.